Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Iwan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih kita, yakni pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah ya, meskipun dalam sholat sirriyah maupun jahriyah. Seperti pembahasan terdahulu bahwa kita telah memilihkan pendapat yang menyebutkan bahwa sebaiknya seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah, baik itu pada sholat yang jahriyah maupun sholat yang sirriyah, baik itu dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, karena keumuman hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang kapankah waktu membacanya? Pada perkara ini para ulama rahimahullah memberikan dua opsi pilihan ya kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Yang pertama, jika imam membacanya terputus-putus, maksudnya ketika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti, maka imam atau makmum membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, maka makmum kemudian membaca Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladhdallin ya, diikuti oleh makmum. Ini cara yang pertama, yakni setiap ayatnya ya, imam membaca, maka makmum kemudian membacanya ya, karena memang ada satu riwayat yang sahih, terkadang Rasulullah cara membaca Al-Fatihahnya seperti itu. Misalnya dia memilih bismillah dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim, maka makmum mengikuti di belakangnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti, makmum mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya. Ini cara yang pertama. Jika imam berhenti ya setiap satu ayatnya, memberi jeda setiap satu ayatnya, maka ya makmum membaca ayat itu. Kemudian cara yang kedua ya, jika imam tidak berhenti, jadi dari Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara tartil sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Nah, di saat kita selesai baca amin ya, maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kita sedang membaca Al-Fatihah, imam sudah memulai bacaan suratnya, misalnya alam nashrah laka sadrak atau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya, maka kita tetap dianjurkan ya untuk membaca Al-Fatihah sampai selesai. Ya, karena apa? Karena mendengarkan ya bacaan surat imam itu adalah sunnah. Sementara kemarin kita mengatakan bahwa Al-Fatihah itu perkara yang rukun, sehingga kita boleh untuk melanjutkan bacaan Al-Fatihah kita meskipun imam telah membaca pesuratan setelahnya. Ini cara yang kedua. Beda kasusnya jika kita jika makmum datang ketika imam di akhir pesuratan. Misal ketika kita datang, imam hampir selesai membaca alam nashrah. Nah, ketika selesai takbir, imam itu ruku', maka kita langsung ikut ruku', tidak perlu membaca Al-Fatihah. Mengapa? Karena ini keadaannya dia akan masbuk. Maka kalau kondisi seperti ini, dia mengambil riwayat idza ataitumul masjidah ya, jika kalian itu mendatangi masjid wal imamu alal hal, kemudian imam dalam sebuah keadaan ya, beliau dalam gerakan salat, falyasna' kama yasna'ul imam, maka bergeraklah, berbuatlah seperti imam itu sedang berbuat atau bergerak. Tapi sebaiknya dia takbiratul ihram terlebih dahulu baru ruku ya. Jadi yang dimaksud Al-Fatihah di sini adalah jika dia mulai dari awal sholat.
Adapun jika dia sampai di situ imam hampir selesai bacaan Al-Fatihah, hampir selesai bacaan suratnya, maka dia cukup takbir kemudian ikut gerakan ruku bersama imam. Karena waman adraka ruku' faqad adraka rakaah, ya. Siapa yang mendapati ruku' secara sempurna dengan imam, maka dia telah mendapati rakaat itu secara sempurna. Jadi ada dua cara tadi. Yang pertama, jika imam memutus-mutus bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, kemudian imam baca, makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian makmumnya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin setelah imam selesai. Ini cara yang pertama. Jika imam memberi fasal, jeda antara satu ayat dengan ayat berikutnya, maka disitulah dia membaca Al-Fatihah. Namun jika imam lanjut saja Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladhdallin, maka selesai kita mengucapkan amin, kita membaca Al-Fatihah, ya. Ini keadaan yang kedua. Mana yang kita pilih? Kalau di Indonesia lebih banyak makmum menggunakan tipe bacaan yang kedua, yakni dia melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Berarti kita membacanya ketika selesai mengaminkan Al-Fatihahnya milik imam. Demikian, saling menghargai. Perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.